saya lihat belum ada broker Indonesia. Kenapa ini? Kan lebih bagus multilateral. Karena langsung ke bursa. Jauh lebih fair. Uang yang kita taruh bisa jadi menggerakkan market. Minimum deposit $200. Kalau 0,1 mau bunuh orang. Negara kita ini kan negara mayoritas muslim. Kita tidak memberikan Islamic account. Oke, selamat datang Mbak Aditya. Terima kasih udah datang ini. Waduh, saya jauh-jauh dari Banyuwangi untuk ketemu beliau nih. Makasih banyak. Terima kasih. Udah jauh-jauh datang dari sana. Wah, enggak Pak. Ini katanya orang-orang keluar dari gua, nggak pernah keluar. Nah, kalau yang nggak tahu Pak Aditya ini kerja di, kalau boleh silakan Pak Oke, Aditya. jadi saya adalah Growth Director dari TradingView Indonesia. Jadi kalau misalnya ya rekan-rekan tahu TradingView, ya saya yang mengembangkan tahun 2017. Wah, oke. Iya. Nah, ini tadi bertanya Pak, di Indonesia apa nggak sih kantornya TradingView? Kalau kita mau tanya-tanya apa, ada nggak sih kantornya itu? Nah, jadi sedikit sejarah singkat dari TradingView itu sendiri, gitu bahwa kita itu kan sebetulnya sudah ada itu mungkin dari earlier tahun sekitar 2000. Ya, semula dapat traksinya 2013-an lah, kurang lebih ya. Jadi per 2017 saya masuk, itu sebetulnya statusnya TradingView itu masih startup jatuhnya waktu itu. Oke. Jadi dari situ kita mengadopsi sistem remote working jatuhnya. Namanya startup, bener. kos harusnya baik kan. Jadi dalam artian kita pada saat itu belum punya kantor TradingView itu cuman ada di US pertama kalinya. Kemudian setelah itu karena kita terus berkembang, akhirnya kita punya kantor lagi di Rostov, Rusia. Rusia. Ya, jadi perbatasan antara Rusia sama Ukraina. Karena kemarin terjadi perang, akhirnya tim teknis kita dari Rostov itu semuanya dipindahin ke UK. Oh, UK. Jadi kantor kita itu di TradingView itu hanya ada 2, yaitu di US 1, kemudian di UK 1. Tapi selebihnya kita masih mengadopsi sistem remote working. Jadi semua kayak dari TradingView di Italia, TradingView di Cina, kemudian semua negara-negara nggak ada ya? Tidak ada kantornya. Tapi setidaknya ada perwakilan. Tapi akan ada perwakilan ya. Oke. Gitu. Itu berapa orang kalau di Indonesia, Pak? Di Indonesia ini yang benar-benar officialnya dari TradingView-nya ya, cuma saya. Satu orang lagi itu translator, perangkap moderator, dan satu orang kita hiring juga moderator dari community. Ya, tapi itu sifatnya lebih ke arah volunteer sih. Ya. Jadi kita di sini hanya bertiga, cuman ya basically kalau untuk semua pekerjaan yang berhubungan dengan B2B itu saya yang handle. Wow. Nah, saya udah gunain TradingView mulai tahun lumayan, kalau nggak salah 5 tahun yang lalu, Pak. Nah, itu apa ya? Udah bagus menurut saya. Sekarang tambah bagus lagi. Dan update itu cepet banget, keren banget. Kalau boleh tahu nih, pengguna di dunia itu TradingView berapa dan di Indonesia berapa? Oh, kalau sekarang penggunanya di dunia itu lebih dari 20 juta sudah. Di dunia? Di seluruh dunia sudah lebih dari 20 juta. Iya, mungkin lebih dari 30 ya per tahun ini sebetulnya. Karena kita growing-nya lumayan. Iya, kencang gitu. Untuk di Indonesia sendiri, user kita sekarang total yang paid dengan yang free itu ada sekitar 2 juta pengguna. Which is kalau mostly ya comprised dari trader saham sih sebetulnya kalau jadi Aldax nggak begitu berarti? Some way di tengah jalan waktu awal pertama kali saya masuk karena saya trader forex dari forex dulu memang paling besar, tapi setelah kita berhasil ada data akses ke real time ke IDX sekarang lebih banyak dari saham walaupun mereka rata-rata lebih underground sih. Gitu, jadi lebih banyak yang akses untuk publish ID kan kebanyakan masih banyaknya masih forex sih gitu. Iya benar. Saham masih sedikit. Tapi isinya sebetulnya komposisinya lebih banyak di saham. Oh, menarik. Saya kira malah forex loh, Pak. Serius. Iya. Orang saham soalnya nggak kelihatan mereka. Forex gitu lebih suka akses. Wah, tapi TradingView ini memang kalau buat saya daripada MetaTrader untuk analisa lebih kerenan TradingView. Ya. Untuk UA, user interface-nya dan lain-lain itu menurut saya keren banget ya. Iya, betul. Kalau masalah kantor pusat tadi kan di US sama di
UK. Untuk servernya sekarang kalau boleh, apa punya server atau gimana ini sebenarnya? Jadi kalau server itu kita di setiap region itu sebetulnya ada ya, kayak misalnya di Asia, di Eropa, gitu kita punya. Tapi ya jatuhnya mungkin saya nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi mostly mungkin kalau buat yang ngerti teknis hampir sama kayak pakai AWS gitu. Ya, jadi itu kita masih basically ensure bahwa semua akses data yang kita punya itu nggak akan lagging gitu dari satu region ke region tertentu. Walaupun kalau dulu pertama kali saya masuk itu masih agak sedikit ya trouble ya untuk di daerah Asia gitu kan. Tapi sekarang kita sudah open satu server baru kalau nggak salah per 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jadi kita ada server yang beroperasi untuk di daerah Asia, kalau nggak salah itu di Jepang sama di Taiwan kalau nggak salah. Oke. Saya lihat juga TradingView ini sering banget update tuh sebenarnya. Kayak apa ya? Ada fitur-fitur baru yang tiba-tiba kayak screener yang paling baru kan itu paling baru. Kemudian untuk tools indikator juga lumayan banyak sekarang. Itu sebenarnya siapa yang update? Apa dari server atau dukungan dari community? Atau berapa sering sih sebenarnya update kayak gitu tuh, Pak? Kalau ditanya berapa sering saya nggak bisa jawab ya, karena sebetulnya gini, kita itu punya Reddit community jatuhnya. Jadi di Reddit community itu kita memberikan kesempatan untuk para user kita untuk request sebetulnya. Itu mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau nggak tahu, saya aja nggak tahu ya. Dan kita karena Reddit itu kan sebetulnya satu yang jeleknya di kita itu kebanyakan blokir ya. Reddit ini kadang-kadang di beberapa ISP nggak bisa buka, benar. Itu kan. Jadi Twitter pun juga kita bukan pengguna Twitter ya. Kebanyakan Facebook gitu. Jadi betulnya di TradingView itu ada caranya untuk request. Ada ya caranya? Ya, feature request disebutnya. Jadi feature request ini kita setiap kali satu feature sudah kita penuhin, fitur baru itu akan selalu ada. Jadi mostly sebetulnya ada sekitar 20 list yang selalu akan on, yang itu akan terus di recycle berdasarkan voting dari user-user kita. Wow, di Reddit ya? Di Reddit, betul. Cara nyarinya di Reddit ini saya pengen tahu kalian. Tinggal cari TradingView langsung keluar ya. Keluar, nanti di situ ada page-nya, nanti karena kan bisa voting fitur yang udah ada. Terus semakin banyak yang di vote itu semakin kita prioritasin. Nanti linknya kita taruh di bawah untuk Redditnya, tenang aja. Nah, ini lumayan agak teknis, Pak, sekarang, Pak. Tentang beberapa broker. Jadi saya lihat beberapa broker sekarang udah menggunakan TradingView API. API di sini kalau nggak tahu apa ya kalau dibilang ya, Pak? Mungkin semacam bridge kali ya. Iya, mungkin semacam bridge gitu, atau gini, contohnya ada aplikasi tapi mukanya TradingView, yang lainnya aplikasi broker itu jadi chartnya doang yang TradingView. Itu lagi rame banget. ForexMF kemarin kita ke sana pakai depannya doang. TradingView saya kelihatan TradingView. Kemudian itu sebenarnya gratis atau berbayar, atau ada yang gratis ada yang berbayar? Jadi kalau untuk itu kita ada 2 jenis sebetulnya, Pak. Jadi basically umumnya kita tawarkan tuh almost everything itu free produk kita. Itu sejenis widget termasuk advanced charting. Jadi ada kalau misalnya masuk ke website TradingView itu ada disebutnya for business, disebutnya ada section for business. Itu nanti masuk ke sana itu ada section namanya advanced charting. Nah, advanced charting ini bisa di-download, jauh lebih customizable daripada widget. Dan itu yang biasanya digunakan oleh hampir semua sekuritas di Indonesia saat ini, termasuk Forex IMF. Forex sudah mulai masuk sedikit-sedikit ya, termasuk salah satunya Forex IMF. Beberapa lagi seperti ada beberapa lah ya, itu sudah menggunakan TradingView. Itu adalah fitur yang disebut dengan advanced charting gitu. Jadi mereka bisa menampilkan charting TradingView, tapi persyaratannya adalah datanya harus di-apply sendiri. Itu free, memang free. Tapi ada versi yang lebih lanjutnya lagi, lebih lengkap. Yang lebih lengkap itu bisa multiple layout, kemudian bisa trading langsung di dalam. Itu kemarin juga bilang gitu. Ada yang lebih lengkap. Itu dan dengan biaya. Itu ada biayanya. Dan kemudian satu fitur lagi yang mungkin sudah dikenal sama user-user TradingView sekarang adalah integrasi broker. Itu. Kalau integrasi broker itu bedanya adalah tradingnya nanti melalui TradingView gitu. Jadi ada panel trading di bawah. Kita connect, masuk, nanti tinggal klik loginnya segala macam, tradingnya langsung di TradingView. Jadi nggak harus pindah. Ini masalah koneksi di broker nih. Ini menarik karena saya lihat
udah beberapa tahun ke belakang sampai sekarang belum ada yang apa ya, broker Indonesia. Kenapa ini? Padahal seharusnya lo ya bisa bantu itu maksudnya. Nah ini sebetulnya saya nggak mau ngejelek-jelekin perusahaan penambah ya, tapi masalahnya begini. First point of issue yang kita alami di sini adalah most dari kebanyakan broker forex di Indonesia itu semuanya menggunakan MetaTrader. Benar. Ya, Benar. Yang gua sudah rahasia umum. Dan MetaTrader ini itu tidak mengizinkan front end lain selain MetaTrader untuk dikoneksikan ke dalam back end-nya. Oke, berarti harus bikin back end sendiri. Betul. Oke. Nah, masalahnya sekarang dengan bikin back end sendiri. Maaf nih, back end ini apa dulu nih? Kalau misalnya ada yang nanya back end itu apa, jadi back end itu kurang lebih seperti bagian di mana misalnya Anda semua proses nih ya, melakukan buy, sell, buy limit itu semuanya masuk melalui back end. Untuk tampilannya di depannya itu menggunakan front end disebutnya. Makanya ketika di depan ada trading view, ketika kita klik itu ke MetaTrader. Harusnya kayak gitu. Harusnya MetaTrader. Nah, MetaTrader itu nggak bolehin itu. Oke. Jadi bisanya apa? Bisanya hanya untuk menampilkan chartingnya kayak sekarang Forex IMF gitu. Kok broker-broker luar bisa gitu maksudnya, Pak? Kalau broker luar mereka pada back end apa? MetaQuotes gitu. Jadi ada beberapa solusi kayak misalnya sekarang ini kan yang lagi mulai, mungkin kalau buat trader-trader forex udah mulai mendengar yang namanya cTrader, kemudian DXTrade. DXTrade belum tahu. Ya itu baru, mungkin kalau yang familiar dengan prop firm tahu lah DXTrade sekarang apa. Kemudian ada MatchTrader disebutnya, ada TradeLocker. Nah itu semua adalah back end systems yang bisa digunakan sebagai alternatif dari MetaTrader. Cuman permasalahannya lagi di sini adalah bahwa tidak mau regulasi di kita, regulator di kita itu terlalu terbiasa dengan sistem reportingnya dari Meta. Jadi kalau ada yang mau menggunakan sistem yang lain, seperti ada sebetulnya beberapa broker lokal seperti Solid Gold saya kalau nggak salah dengan Best Profit dan lain sebagainya itu menggunakan backend dari Spotware atau cTrader. Tapi mereka harus mereplikasikan reportnya agar plek sama kayak MetaQuote. Berarti sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, tapi reportingnya harus diduplikasi sama seperti MetaQuote gitu. Dan kemudian juga yang menjadi isu yang paling utamanya adalah cost. Operational cost. Kalau kayak gitu berarti mereka setidaknya harus milih satu tuh, MetaQuote atau cTrader. Ya betul. Dan itu pun juga nanti akan berhubungan dengan penyelenggara. Level. Kalau udah masuk ke level penyelenggara kan kadang-kadang satu penyelenggara itu dia membawahi beberapa anggota bursa ya, atau misalnya membawahi beberapa broker. Nah satu diganti semuanya harus ganti. Jadi costnya lumayan deh. Ya kalau satu broker yang mau ganti atau penyelenggaranya harus ganti. Atau tidak diganti Pak, ditambah double cost. Iya. Ya sebetulnya apa ya, kalau saya kemarin sempat berdiskusi dengan beberapa broker itu kalau dari sisi return of investment seharusnya itu enggak masalah ya, karena satu kelebihannya dari beberapa back end alternatif dari MetaQuotes itu mereka biasanya tidak memberikan progressive cost sama seperti Meta. Kalau Meta itu dia ada yang disebut dengan progressive cost, di mana kalau usernya semakin banyak semakin mahal. Ya, dan itu kita dari TradingView sebagai front end kita nggak nagihin seperti itu modelnya. Jadi kita biaya per tahun rata udah gitu kan. Dan rata-rata partner kita selain dari Meta itu pun juga sama begitu. Jadi kalau misalnya memang mau dihitung lebih mendetail, mungkin ya ROI-nya masih masuk-masuk aja. Cuman karena kadang-kadang di kita juga, ya salah satu kelemahannya di Indonesia ini adalah kita susah untuk adaptasi hal baru. Benar itu. Makanya kemarin ada beberapa broker yang bikin aplikasi sendiri. Betul. Depannya TradingView ditumpuk-tumpukin sendiri. Tumpuk-tumpukin sendiri. Aku ingat. Gini wadah. Oke, masuk akal ya. Cuman ya ini sedikit bocoran aja ya Pak, bahwa ada beberapa, mungkin bukan forex ya, tapi sekuritas gitu. Itu yang saat ini sedang mencoba untuk mengadopsi trading platform yang kita punya. Versi advance-nya juga ada yang sedang
finalisasi untuk integrasi brokernya, nanti bisa trading lewat TradingView. Itu sekuritas duluan. Mudah-mudahan tahun ini dua-duanya bisa launching. Apa pindah ke saham? Saya rencananya sih begitu. Ya mudah-mudahan kalau misalnya saham udah jalan gitu kan. Kemudian juga ada satu rencana yang lagi mau dealing sama kita, itu lebih ke arah US stocks. Oh ya. Mungkin bisa dilihat lah ya. Siapa-siapanya saya nggak bisa sebutin namanya, tapi US stocks itu nanti juga bisa jadi alternatif sebetulnya. Wow. Dan mudah-mudahan dengan mereka nanti sudah mulai bermunculan dari sekuritas, Nanti Forex juga lama-lama akan terbawa. Tapi sebenarnya Forex ini harusnya duluan, karena dari dulu awalnya. Iya nggak sih TradingView? Harusnya sih begitu, tapi sayangnya regulasi kita susah. memang masih agak susah memang. Kemarin juga ngobrol juga susah Pak regulasinya. Oh ya udah dari regulasi aja gitu udah lengkap. Dan kita sendiri juga untuk apa ya kayak menembus dunia Forex itu buat saya jujur aja itu cukup sulit loh. Cukup sulit di Indonesia ya. Jadi kayak misalnya saya mau berhubungan dengan penyelenggara, kontaknya nggak tahu di mana gitu kan. Aksesnya ke siapa selain dari broker, dan broker kadang-kadang nggak akses. Betul. Benar. Kemudian kayak saya mau ngobrol dengan orang Bapepti atau dengan JFX misalnya atau Nggak mau. itu nggak bisa di direct kontak itu ya, kecuali kalau ada yang nonton dari JFX mau ngobrol sama saya. Boleh silakan dari Bapepti kita bahas gitu kan. Tapi ya kita nggak dapat jalurnya ke sana gitu, maksudnya nggak seterbuka seperti sekuritas gitu atau yang lain ya. Kalau kripto masih lebih agak itu ya berarti ya, agak apa ya namanya ya, tertutup lah. Betul, tertutup. Saya nggak tahu kenapa memang agak tertutup kalau di kita. Menarik Pak pertanyaannya. Oke. Nah, masalah ini nih, dari tadi kan kita ngomongin broker dan broker nih. Ini agak menarik. Saya pengen bahas tentang bilateral dan multilateral. Nah, dari kemarin saya bahasnya itu tentang bilateral. Kalau yang belum paham, bilateral itu maksudnya kita trading dengan penyelenggara tidak masuk ke bursa. Betul. Nah, kemudian kita sekarang bahasnya yang satunya, yaitu yang di multilateral nih. Nah, pendapat Bapak yang bagus yang mana nih? Bilateral atau multilateral atau keduanya bagus-bagus saja? Iya, kalau ditanya bagus yang mana, sebetulnya saya sebagai seorang trader forex sendiri ya, objektifnya saya pasti tetap akan mengatakan lebih bagus multilateral. Karena langsung ke bursa. Jauh lebih fair. Jauh lebih fair. Intinya adalah bahwa kita masuk melalui bursa, walaupun ya basically tetap ada sebagaimana sistem untuk bisa misalnya katakanlah mengatur spread dan lain sebagainya tapi at least kita tahu bahwa order kita masuk ke bursa dan itu lebih fair. Dan pastinya nggak mahal itu ya. Betul. Dan juga kita nggak ada gimana ya, sebagai seorang trader itu kan kadang-kadang kita kalau loss itu kan nggak enak ya. Lebih nggak enak lagi kalau ditambah udah loss, kita masih kepikiran yang enggak gitu, kayak jangan-jangan order gue diakalin nih gitu kan. SL gue dimainin sama broker gue gitu dan lain sebagainya, dan which itu sebetulnya lumrah gitu kan. Lumrah terjadi dalam artian ya kalau kita berbicara dalam konteks bilateral gitu, karena itu bisa dilakukan. Multi pun juga bisa dilakukan tapi minimal gitu. Dengan kita tahu bahwa ordernya masuk ke bursa, ada sense of security lah dari kita bahwa itu lebih. Berarti sebenarnya kalau masuk ke bursa, uang yang kita taruh katakanlah besar, bisa jadi menggerakkan market, misalkan bursa berapa T gitu kan. Soalnya masuk ke bursa. Iya betul. Kemarin soalnya ada pertanyaan, nih berarti kan nggak ada kita sebanyak apapun uang kita masukin nggak bakalan menggerakin. Jadi sebenarnya ada dua tipe nih, di sini ada bilateral sama multilateral. Nah ini yang mana? Nah kalau di broker biasanya sudah ada dua semua broker ya. Iya, harusnya ada dua. Sudah ada dua Harusnya. Jadi bisa dicari atau biasanya keluar ya di front end. Atau enggak sih, ya kayak kita bicara yang lokal ya. Yang asing nih. Kalau yang asing sebetulnya rata-rata sudah nggak ada yang bilateral lagi. Oh gitu ya? Iya, jadi kayak misalnya kita kan bicara mengenai yang STP atau straight through process atau yang ECN. Market making itu tetap ada, tapi bukan seperti yang bilateral gitu. Artinya kita tidak bertransaksi langsung ke dengan penyelenggaranya gitu. Makanya nggak ada penyelenggara sebetulnya, walaupun ya kita bicara liquidity provider itu kan tetap ya disebutnya penyelenggara juga, tapi liquidity provider kita dengan yang ada di ASI itu beda. Sebuah LP yang misalnya katakanlah kalau kita bicara mengenai Oanda, FXCM, mereka itu langsung directly connected to Credit Suisse,
kemudian bank-bank besar gitu dan lain Kayak bursa lah intinya. Betul, jadi mereka itu bukan mereka yang langsung menghandle directly, ya mereka akan requote atau akan matching, ada disebut matching engine disebutnya, untuk pencocokan order itu mereka akan cari harga terbaik dari sumber-sumber yang lain, tapi tidak dari satu, bukan market yang mereka making sendiri gitu. Iya benar. Jadi bukan, in some sense, walaupun liquidity provider itu bisa dikatakan sama seperti penyelenggara di Indonesia, tapi how they perform atau bagaimana mereka operate itu jauh berbeda. Gimana kalau yang di kita, yang nelan yang penyelenggara. Iya benar. Tapi kalau menurut saya ada plus minusnya sih. Ya. Soalnya kalau kita bilateral, memang nggak masuk ke bursa, cuma jual beli kita bisa cepet dan bisa nggak ada requote, nggak ada cepet. Yang beli katanya ada pastilah intinya. Iya, in some sense kalau saya pribadi ya, iya nggak apa-apa. Itu sih excuse ya. Kalau saya bolehnya, maksudnya kayak gini lah, kita bicara mengenai ya kalau misalnya si penyelenggara ini hanya punya satu sumber, misalnya katakanlah gitu ya, dia hanya Bank of America misalnya, atau misalnya ke Citibank, atau misalnya ke JP Morgan misalnya katakan. Kalau hanya satu mungkin iya, karena kita kan bicara ordernya hanya ditelan oleh satu entity. Benar. Tapi yang namanya liquidity provider yang ada di luar negeri, itu rata-rata mereka itu terkoneksi dengan multiple network. Jadi tidak ada dari bank A, bisa dari bank B, bisa dari bank C, bisa dari bank C, which is itu ensure, karena saking banyaknya network yang mereka punya, ensure bahwa setiap order yang Anda letakkan itu akan langsung instantly ada yang makan. Jadi kalau dibilang alasannya nanti akan requote lah, nanti akan delay lah, itu 10 years ago lah. Sekarang sistemnya udah gak begitu lagi, karena kalau di luar itu. Kalau di Indonesia mungkin. Kalau di Indonesia masih mungkin kayak gitu, karena ya basically kita ya sendiri kan ya kita tanya dulu gitu, penyelenggara kita atau bursa kita yang menyediakan multilateral itu saat ini baru ada satu. Oh ya, itu mungkin ya. Mungkin kalau buat yang nggak tahu, mungkin ada yang disebut dengan namanya ICDX. ICDX punya program sendiri mereka yang disebut dengan GoFX. Ya, produk GoFX inilah yang satu-satunya multilateral yang ada di Indonesia. Dan itu sendiri pun juga liquidity provider dari mereka itu masih sedikit. Jadi kalau lihat histori ke belakangnya dari Euro USD-nya itu paling kalau nggak salah cuma ada sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi ini untuk yang multilateral sebenarnya kan katanya kalau harga itu dilempar di bursa, siapa yang mau beli kan nggak pasti gitu, jadi agak lama atau gimana lah, ininya nggak pasti lah kan kayak gitu ya. Jadi menurut saya ada plus minusnya, tapi nggak tahu lagi tuh ya gimana. Maksudnya kan nggak tahu lagi sebenarnya karena kita juga kita hanya trader, siapa yang beli terserah lah. Iya. Kayak gitu. Oke. Ini tadi ngomongin tentang Oanda, FXCM dan lain-lain. Itu ketika kita masuk ke broker, kan ada tuh Pak. Contoh kita keluarin Euro USD, keluar tuh server-server macam-macam tuh. Nah ketika kita klik server katakanlah Oanda, kita coret-coret selesai, kita masuk ke Paperstone, kita coret-coret lagi yang baru. Itu server itu dari mana? Dan maksudnya itu siapa yang nyediain kalau boleh tahu? Nah, jadi itu kalau misalnya kita berbicara mengenai liquidity provider, kalau dulu itu dia modelnya ada masing-masing punya liquidity providernya masing-masing. Setiap brokernya. Betul. Okay. Jadi kayak misalnya ya saya ini contoh aja lah ya. Kalau dulu mungkin saya nggak tahu kalau zaman sekarang itu ada berapa banyak, tapi kalau dulu itu ada kayak LMAX, Forexware gitu-gitulah ya. Oke. Jadi itu disebut liquidity providernya masing-masing, dan setiap dari broker yang terhubung dengan liquidity provider ini memiliki quote-nya sendiri. Oke. Nah, tapi sekarang kalau misalnya rekan-rekan lihat misalnya antara Oanda dengan FXCM, itu perbedaan chartnya itu, perbedaan harganya itu minuscule, bahkan hampir bisa dibilang sampai nggak ada. Jadi beberapa broker atau malah misalnya katakanlah hampir semua broker itu memberikan quote yang hampir sama gitu, karena
formatnya LP sekarang itu juga udah nggak sama kayak dulu. Ini sekarang berapa tahun ke belakang atau emang sekarang? Sekarang ini di sekitar 3 tahun ke belakang lah. Oh, oke. Jadi formatnya juga udah nggak sama kayak dulu, bahwa si LP ini masing-masing LP pun juga dia terkoneksi dengan sumbernya mereka, antar mereka masing-masing. Jadi si quotes-nya itu sudah hampir mendekati sebetulnya antara satu broker dengan broker lain. Walaupun memang garis besarnya kita tetap harus tahu ya bahwa setiap broker itu pasti punya LP-nya masing-masing yang belum tentu sama antar broker yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan bilang, oh Pepperstone kok beda harganya sama Oanda, wajar-wajar aja, karena nanti dari situ kita akan tergantung dari LP-nya Pepperstone pakai apa, LP-nya Oanda pakai apa, dan masing-masing servernya buka di jam berapa. Yes. Ya kan, openingnya di satu opening ada yang di Yunani, satu opening ada yang menggunakan New York Open misalnya, atau ada yang menggunakan basisnya di Greenwich misalnya, atau ada yang basisnya London. Itu kan akan beda-beda ya. Tapi sekarang kelihatannya sama. Sekarang semuanya rata-rata sebetulnya hanya tinggal yang membedakan antara satu dengan yang lain itu hanya di openingnya aja. Kalau harganya relatif sebetulnya nggak terlalu beda. tapi opening juga kelihatannya hampir sama semua ya kalau saya lihat ya. Rata-rata sekarang sudah mulai shifting ke New York biasanya. Kalau dulu kan saya masih pakai broker ya, waktu awal-awal saya mulai trading itu ada yang openingnya Greenwich, ada yang openingnya London. Mostly lebih banyak yang dari Eropa, padahal kalau dulu ya mana. Kalau sekarang semuanya udah mulai mengikuti New York Close, New York Open gitu. Oke, berarti TradingView ngambil data dari liquidity provider, terus Iya, jadi kalau sistemnya di TradingView itu kita kan karena kita dealingnya sama brokernya, jadi brokernya nanti akan provide datanya ke kita ya dari liquidity provider mereka langsung. Oke. Iya, betul, ke kita. Wow. Oke. Ini agak menarik. Saya kapan ya? Saya kan udah bilang, ayo kita podcast Pak. Iya. Tapi pulang dari Australia. Nah itu di sana saya nyoba lagi broker Pepperstone. Saya masukin trading di sana pakai Pepperstone pelan-pelan. Berbeda ya ternyata sekarang Pepperstone ya. Deposit cepet, withdraw 2 hari 3 harian. Ini nggak biasa nih. Habis gitu saya konekin sama TradingView. Enak ya ternyata ya kalau trading langsung di sini ya. Aku enak ya. Cuma ada beberapa fitur yang saya miss di MetaTrader. Contoh kayak group close. Itu kayak mana nih harus satu-satu nih aku ngekliknya. Itu pasti saya mikir update-nya terus menerus pasti ada nih. Nah cuma di sini ketika kita buy, ini buy kemana ya, kok TradingView kan hanya penyedia platform front end yang tadi dijawab. Itu memang mereka pakai si trader itu. Ya, jadi kalau untuk kasusnya untuk Pepperstone, mereka memang menggunakan si trader kan. Jadi kalau buka logonya kan ada logo spotware-nya tuh. Mau login panelnya. Oh iya kan ada. Jadi mereka itu tidak akan jauh beda dengan ya maksudnya rekan-rekan yang melakukan trade-nya melalui si trader. Sama aja. Jadi back end-nya menggunakan si trader. Jadi kalau nah itu yang juga harus diingat bahwa misalnya katakanlah broker rekan-rekan ini ada yang pakai misalnya katakanlah katakanlah Pepperstone tadi ya, dia menawarkan MetaTrader dengan menawarkan Spotware. Itu quote-nya bisa beda. Oh, quote-nya bisa beda? Bisa beda. Karena servernya beda. Oh, beda harga atau beda open? Beda open juga bisa beda. Lebih mahal atau lebih murah? Tergantung LP-nya. Tergantung LP-nya. Tapi kalau saya jujur aja lebih senang menggunakan yang Spotware. Berarti gini, MetaQuote ini nyari LP sendiri, yang ini nyari LP sendiri. Betul. Harus gitu. Betul. Mungkin itu gara-garanya di Indonesia nggak mau bikin dua. Betul. Ya. Berat di situ. Betul, beratnya karena memang harus ke penyelenggaranya yang rubah. Gitu. Jadi memang itu yang salah satu concernnya mungkin ya, biaya gitu. Iya. Walaupun sebetulnya kalau saya bilang ya kembali lagi lah ya, orang kan kita senang dengan kemajuan deh. Kita senang dengan evolusi, kita senang dengan yang namanya technological advancement gitu. Semua biaya-biaya yang ada kalau menurut saya akan tercover dengan ya uniqueness dan kemudahan yang ditawarkan. Contoh satu broker ini loh pakai TradingView, betul. Sama ini yang saya nggak ngerti ya dulu gitu. Misalnya ini kita bisa coba-coba bahas sama-sama kalau misalnya ada yang kenal sama regulator misalnya. Kayak kita dulu di 3 tahun ke belakang itu baru mengintroduce yang namanya micro lot di Indonesia. Iya, 0,01 kan. Yeah. Itu pun sampai sekarang belum semua broker bisa. Bener sekali.
Pertanyaannya kenapa? Iya, kenapa? Regulasi pasti. Disebutnya regulasi kan. Ah, ah. Kita mau memproteksi katakanlah ya bla 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 bla. Tapi minimum deposit $200. Benar. Iya kan? Benar. Muka lot 0,1. Iya, habis Mau orang. itu habis. Ya kan? Mau orang atau gimana nih gitu kan. Jadi siapa yang dilindungin ya kan? Iya benar juga ya. Sebetulnya kalau misalnya dari awal gini kita berikan opening, oke. Kalau misalnya kita mau share si usernya ini bisa terlindungi oleh regulasinya, pendapat saya itu kan minimum depositnya boleh dinaikkan. Misalnya katakanlah $200 gitu kan, tapi lot size-nya dikecilkan kayaknya. Benar. Karena kalau lot size-nya nggak dikecilin dia kan orang. Iya, viewer juga Kali lipat lebih gede. viewer juga banyak. Saya nggak mau broker Indo 0,1. Betul. Resikonya kebesaran gitu. Tapi padahal kalau misalnya kita bicara begini, oke, kalau misalnya dulu kan mikirnya nggak, mungkin banyak perubahan yang harus kita terapkan dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya pada saat 0,01 ini sudah diintroduce, banyak orang yang justru mulai melakukan trade di trading di broker lokal. Iya benar. Karena kan kita punya sense of security bahwa ini lokal loh, perusahaannya kita bisa lihat gitu kan. Apalagi beberapa orang kan banyak yang, aduh kalau asing nanti Uangnya gimana nih gitu. Kalau ada dispute bagaimana gitu. Saya sendiri juga kalau misalnya mau tanya, walaupun saya trading di broker asing, tapi saya nggak bilang itu lebih aman gitu. Dari sisi sense of security-nya ya, lokal itu tetap kalau misalnya memberikan fitur yang saya mau, saya pasti akan pasti pilih pindah, lokal. pasti. Semua orang pun juga akan pilih lokal. Pasti. Saya juga bakalan. Iya kan, ngapain gitu kita kan, misalnya bisa transaksi yang WD sehari 2 hari cuma lewat transfer bank yang kita bisa lakukan cepat gitu kan. Benar. Ngapain kita harus pakai wire transfer, kena lagi biaya $20 per transfernya gitu dan lain sebagainya. Itu kan cost jatuhnya gitu. Yang gitu-gitu yang kalau menurut saya itu sebetulnya coba tolong diperhitungkan gitu sama broker-broker lokal ini gitu, bahwa kita punya masa yang cukup banyak dan sayang kalau misalnya ini semua si user-user ini tuh Malah pindah. malah keluar gitu, malah keluar ya otomatis kan ya. Saya nggak mau ini ya, saya nggak mau, maksudnya ya biar kita lengkap aja lah ya ceritanya. Jadi singkat cerita, saya kemarin itu sempat dapat informasi bahwa jumlah volume yang broker asing bisa dapatkan dalam kurun waktu 1 bulan itu kita butuh 1 tahun. Jadi ibarat misalnya katakanlah untuk satu broker asing gitu untuk sampai ke 2 juta lot itu hanya butuh 1 bulan dari orang Indonesia. Sementara kalau broker lokal untuk sampai 2 juta lot itu butuhnya 1 tahun. Jadi kan kita bisa lihat seberapa banyak yang kecil-kecil ini lari keluar ini keluar. Itu kan yang sebetulnya masalahnya ya harus kita bisa, itu kan income ya buat negara sebenarnya. Itu loh, jadi regulasinya kalau saya pikir ya Jadi permudah lah. ya dipermudah lah gitu, dihitung-hitung lah gitu. Bukan saya karena saya di TradingView ya ngomong begini gitu, tapi ya kita itu sama-sama aja lah gitu. Wah, kalau masalah regulasi memang susah di Indonesia susah. Terus untuk masalah trader itulah, sebenarnya kalau masalah trader di sini memang banyak sudah pindah ke broker Indonesia, dan kemarin juga kita saranin untuk di Indonesia dulu karena skill nih, ada masuk ke clearing dulu, masuk ke sini. Kalau di luar negeri takutnya gimana? Cuma terkadang di Indonesia masih belum. Contohnya modal kecil nih, pengen swing, nggak bisa dong. Ya bisa. Nggak bisa, ya harus akun sen mungkin. Betul. Indonesia masih belum menyikapinya. Menyikapi seperti itu. Which is ya sebetulnya ya saya nggak ngerti ya, maksudnya dianggap berbahaya, tapi di satu sisi sebetulnya akomodasi seperti itulah yang nanti akan membuat kita tuh lebih cepat untuk melek finansial. Benar juga. Iya kan, sekarang kan masalah berbahaya atau nggak berbahayanya tinggal masalah bagaimana si regulator ini mengimpos kepada broker yang bersangkutan untuk tidak melakukan black marketing misalnya. Benar. Pasti profit dan lain sebagainya. Kalau kita jabarkan semuanya dengan kenyataan bahwa memang tidak pasti profit, hati-hati balance Anda, uang bisa habis nggak jelas gitu. Tapi setidaknya kita masih bisa membuat kayak broker-broker lokal sekarang kan mulai gitu kan, kayak Forex MF gitu lewat partner-partnernya untuk edukasi. Ini loh, kita tuh begini loh gitu. Ini kan salah satu bentuk tanggung jawab dari brokernya untuk bisa mengedukasi gitu kan. Ditambah lagi dengan fasilitas yang membuat kita bisa belajar, memfasilitasi kita untuk belajar, itu akan jauh lebih optimal jatuhnya.
Benar juga. Dan jauh lebih positif daripada orang nanti ujung-ujungnya deposit 100-200 ribu buat judi online gitu. Mending forex. Mendingan forex kita benar-benar ajarin ya ini orang gitu. Jadi semakin dia penasaran, semakin mau belajar. Serius itu mending forex kalau itu. Mending forex. Daripada misalnya masuk ke apa triliunan jebol-jebolan kata Pak Iya dulu ya. Kan banyak. binary ya kalau lihat contohnya. Wah, Itu dimakan berapa banyak uang di Indonesia keluar gitu dari orang yang mungkin regulator kita bilang receh gitu kan. tapi dikali. Dikali berapa Ren? Benar. Itu yang sebetulnya nggak dihitung gitu maksudnya. Jadi kalau kita bisa kasih kemudahan-kemudahan seperti itu gitu kan, account send misalnya, atau platformnya kita bisa kasih yang lebih canggih lagi gitu dan lain sebagainya. Income apanya namanya kayak biaya-biaya Biayanya dikit-dikit lah. angin gitu. Tapi memang jauh sih kalau biaya dulu sama sekarang. Kalau dilihat untuk broker Indonesia agak-agak jauh. Lebih murah sekarang. Nah, sekarang jauh. Spread dan lain-lain hampir sama sekarang. Sama. Cuma ya masih mahal dikit lah. Mas. Komisi swap. Ini juga satu hal yang lumayan menarik loh. Ya. Swap point. Kayak kita bicara begini, kita kan ini saya apa namanya dari sudut pandang kita saya nggak mau sosok agamis lah ya, tapi kita tanya begini aja lah paling gampang. Negara kita ini kan negara mayoritas Muslim. Benar. Ya kan? Ada broker yang nawarin free swap. Kalau di Indonesia ada beberapa, ada nggak ya? Di Indonesia saya nggak pernah pakai. Coba sebut kalau ada. Nggak ada ya? Yang ada ngasih Islamic account ada nggak? Yang free swap ya? Nggak ada ya? Atau mungkin free swapnya diganti. Dia coba dicari aja. Boleh. Saya nggak mau nyebut ini karena ini adalah suatu hal yang menarik gitu, bahwa kita tidak memberikan Islamic account. Oke. Gitu. Jadi salah satu alasan saya awalnya gitu ya, kenapa saya tidak menggunakan broker lokal dulu, karena tidak ada Islamic account. Oke. Itu which is ya sebetulnya kan ada konversi ya, kalau kita broker asing kan nggak kita nggak bayar swap tapi kita dapat commission gitu kan. Walaupun in the end ya sebetulnya kalau sama aja kalau kita lihat ya sama-sama aja lah ya, tapi basically kan dari sisi bagaimana kita merepresentasikan sebuah instrumen ini mewakili atau tidak di environmentnya, dari sini saja kan udah kelihatan kayak bertolak belakang gitu. Yang satu ngomong A ternyata implementasinya malah kayak gitu. Ya, jadi gimana kita mau bisa membuat misalnya katakanlah ya paradigmanya itu positif gitu. Kalau misalnya kita sendiri dari sisi regulasinya ya kita banyak menemukan hal-hal yang kontradiktif itu misalnya. Benar juga ya. Iya ya, mungkin nggak ada ya free swap ya. Ya, lupa silahkan coba nih. Kalau ada bisa dikasih bonus. Iya betul. Kalau yang nonton misalnya ada, saya bisa nyebut namanya, bisa dikasih bonus. Dikasih terus komentar ya. Mana ada. Oke, kita lanjut ke trading view-nya nih. Nah, ketika saya trading di MetaTrader nih kan hari Senin itu biasanya banyak gap tuh. Banyak gap. Tapi trading view nggak ada nih. Itu berarti data dari liquidity provider kan harusnya hampir sama atau MetaQuote sama itu. Kok beda ya? Nah, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai, ya kan tadi kita sambung ke yang sebelumnya ya, kalau misalnya broker menghubungkan datanya ke kita atau mau trading langsung ke TV itu tidak bisa menggunakan MetaQuotes. Jadi otomatis servernya berbeda. Ya, nah dan sayangnya MetaQuotes ini ya sama seperti umurnya lah ya. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah si server errornya itu ya, sekarang gini katakanlah satu broker nih gitu. Satu broker itu belum tentu akan memiliki multiple servers dari MetaQuotes-nya. Itu juga itu pengetahuan dia. Kalau misalnya kita buka di Meta itu pojok kanan bawah ada gambar sinyal gitu ya. Kalau di aplikasi PC di aplikasi iya signal ya, sinyal ada yang gambar berapa milisecond. Kalau diklik kan ada pilihan beberapa server nih. Iya benar. Server itu ya menunjukkan kalau broker yang makin dia bayar lebih mahal, dia punya server lebih banyak. Oh, kayak contohnya Agnes kita klik. Iya, itu kan ada server ada apa? Itu berarti satu server, satu liquidity. Satu server, satu data provider biasanya. Banyak ya? Iya, tapi kan nggak semua broker bisa seperti itu kan? Mungkin gara-gara brokernya udah besar mungkin. Ya. Itu kenapa kok kayak gitu ya? Ya saya juga biar lebih kurang ngerti lah. Itu nggak berat mungkin ya? Itu sebetulnya lebih ke arah ya untuk mengakomodir global ya kan. Ada sisi global ini. Cuman perbedaannya adalah bahwa kalau misalnya kita tidak beli si server itu dari MetaQuotes, otomatis kan koneksinya nggak sama dong. Broker dengan broker yang lain. Sementara kalau misalnya kita menggunakan seperti yang Spotware, di Xtrade dan lain sebagainya, kita liquidity itu benar-benar langsung direct gitu. Jadi nggak tergantung kepada berapa jumlah server yang kita punya.
Jadi dari sisi aliran, bukan berarti nggak ada gap ya. Tetap saya akan informasikan bahwa di beberapa broker itu gap itu tetap akan ada lah ya. Apalagi kalau ada high impact event, Benar. tetap akan ada. Tapi saya cukup yakin akan relatif lebih minim Nah, gapnya daripada Meta. oke, berarti untuk masalah scalping nih sekarang nih. Scalping ada yang M1. Saya bilang M1 pergerakan market ya memang pergerakan per tick cepet Ya, kan. betul. Cuma M1 Pak ya. Itu nggak apa-apa kan cara broker berbeda-beda. Ya sebetulnya kembali lagi tergantung kita ini ya. Maksudnya kembali kayak misalnya contohnya kalau kita ambil seperti yang dilakukan sama scalping itu kan banyak ya sekarang. Benar. Berapa Macam. ya, dan kemudian Om Daud itu sebetulnya kan dia membentuk sebuah area tertentu ya. Benar. Hanya in general sebuah area, tapi kita tidak mencari precise titik poinnya. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa menentukan, oke, area ini saya mau ngapain, kemudian bagaimana saya harus entry-nya, bagaimana harus exit-nya, di mana target, itu sebetulnya masih bisa-bisa aja di M1 itu. Walaupun kalau misalnya kita expect misalnya katakanlah untuk analisis candlestick kayak rejection, bullish engulfing, kemudian kita mau tahu bahwa ini precise seperti itu, karena kita tahu satu candle di menit pertama broker A dengan broker B bisa beda, yang satu bisa engulfing, ya itu bisa nggak engulfing gitu kan. Ya, jadi pendekatan yang paling umumnya adalah membentuk area kisaran rata-rata yang bisa kita tindak lanjuti seperti apa pada saat harga sampai ke sana gitu. Tapi ya essentially sebetulnya trend following itu akan jauh lebih bagus ya. Kalau kita tahu sedang searah sama tren kan Masih mau sell kan gitu kan. ya iyalah ya kan. Jadi kan kita tahu general tendensinya apa yang harus kita lakukan sebetulnya. Oke, menarik ini. Ada beberapa fitur di TradingView yang saya suka seperti screener saya bilang tadi ketika orang memakai RSI daripada satu-satu ngecekin, langsung diklik screener keluar yang Ya, oversold, overbought, mana itu keren menurut saya. Berita itu Ya. lumayan, ide-ide para kayak saya lihat TradingView ini seperti komunitas jadinya. Betul. Jadi orang-orang ngirimin ini loh ide saya, Betul. ide saya, malah jadi social trading kelihatan. Kelihatannya kedepannya bakalan ke sana kan. Nah, itu ada inovasi lain nggak kira-kira untuk kedepannya? Nah, jadi ini adalah suatu hal yang kita juga karena kan seperti tadi udah bilang itu kita tergantung request ya. Oh iya, Jadi kalau kita itu sebetulnya in general itu hanya ingin memberikan apa yang dibutuhkan oleh para trader. oke. Jadi kalau misalnya kayak yang latest edition kita itu kan adalah VWAP ya. Oh, VWAP. Weighted average Untuk indikator. ya itu kan karena ada yang lagi populer gitu kan VWAP, jadi kita tambahin itu yang baru. Tapi kalau misalnya kita ditanya mau ke depannya seperti apa ya paling kita hanya improvement dari apa yang sudah ada, Oke. ditambah lagi dengan request, memenuhi request gitu. Jadi silahkan request sebanyak-banyaknya apa yang diinginkan untuk dilihat, karena kita sendiri tujuan kita itu hanya untuk memberikan yang terbaik untuk para trader. Benar. Jadi kita nggak kayak misalnya, oh saya mau membawa si platform kita ke arah A, lebih cenderung ke arah B, kita lebih ke arah kayak yang lu mau apa kita kasih gitu. Itu benar juga. Tapi di TradingView memang untuk indikator, ngomongin VWAP tadi, sering banget ada update. Betul. Tetapi lama-kelamaan banyak indikator yang buatan TradingView yang berbayar. Betul. Nah, ini gimana ini? Nah, jadi dulu awal-awal gratis kan Iya, bayar iya. nih. Jadi sebetulnya yang berbayar itu bukan indikatornya sih, ya. Loh, apanya ini? Jadi gini, di yang harus kita samakan dua persepsinya bahwa di TradingView itu kita punya dua tipe indikator. Benar. Ya, yang pertama adalah bawaan atau native dari TradingView sendiri, dan yang kedua adalah custom script atau community indikator. Community indikator, ya, yang dibuat sama user TradingView. Nah, kalau untuk yang bawaan dari kita itu sebetulnya memang kita hanya memberikan biaya-biaya itu untuk yang terbaru aja. Oke. Yang terbaru yang paling Contoh column profile. benar ya. Kemudian juga yang candlestick indikator. Iya, itu ada Itu juga. kan untuk candlestick. Which is sebetulnya itu tidak sepenuhnya harus bayar kalau misalnya Anda bisa temukan atau bisa coding sendiri. Mending bayar aja, Pak. Wah, Sebenarnya kan bayarnya ini bukan bayar indikatornya kan, bukan. mengupgrade untuk Betul. namanya. Jadi kita pun juga bisa punya, kalau kita menggunakan skema yang berbayar, otomatis kan kemampuan untuk nambah indikator kan lebih banyak. Benar. Kita juga punya Bisa layoutnya lebih banyak kelihatnya. Jadi bukan hanya untuk beli indikatornya, memang.
Cuman kalau misalnya kita bicara mengenai community script, karena itu dibuat oleh pengguna komunitas, itu ada yang digambar gembok biasanya di. Iya, benar-benar. Nah, kalau yang itu memang berbayar. Jadi Invite only lah intinya. betul, untuk mendapatkan invite-nya biasanya kita bayar ke penulisnya. Untuk membayar di sini, contohnya kita udah bayar, oke, kita bayarnya bukan di TradingView-nya toh. Bukan. Di luar. Di luarnya toh. Nah, kemudian kita di-invite ke indikator tersebut. Ketika sudah 30 hari selesai, iya, itu biasanya yang nge-cut otomatis TradingView-nya ada, katakanlah kita masukin indikator invite only. Only 30 hari itu bisa kayak gitu. Bisa. Oh, bisa ya? Jadi itu nanti yang nentuin berapa harinya itu si penggunanya. Jadi pada saat si script itu sudah dibuat, dia nanti invite only, dia tentukan ada parameternya gitu ya, invite only berapa lama gitu segala macam. Dia otomatis klik. Gitu. Jadi itu satu fitur yang juga sebelumnya nggak ada, diminta orang minta. Ya, itu orang minta gitu. Jadi pada gua daripada gitu. Iya benar. Awalnya pendek satu-satu. Jadi kalau misalnya lewat 30 hari orangnya lupa gitu kan, dia cut. Kalau dia nggak cut awalnya terus masih bisa pakai gitu. Kalau sekarang bisa otomatis. Oh, enak itu ya? Enak. Berarti memang based on itu ya? Based on kebutuhan. Ya. Oke, ngomongin tentang ideas nih. Saya lihat di TradingView rame, Pak. Iya. Rame sekarang. Nah, kan saya lihat ini bakalan jadi social trading kelihatannya ini. Soalnya orang-orang udah mulai ngirimin semua, nggak cuma analisa loh. Mereka ngirimin kayak edukasi juga loh. Iya, saya heran loh. Edukasi dikirimin di TradingView tapi ada chartnya gitu. Nah, betul. Loh, ini konsepnya gimana ini TradingView ini? Ya, jadi sebetulnya kita itu awalnya sendiri itu namanya ya. TradingView itu kita pas saat pertama kali saya join di TradingView dan awal-awal saya kenal TradingView itu sosial media untuk para trader gitu. Oh ya benar, kelihatan. Ya, jadi kita itu dulu hampir sama seperti FinTweet atau StockTweet kalau dulu ada ya. Kalau StockTweet kan Twitter tapi khusus untuk stock ya. Gitu. Jadi kita modelnya seperti itu dulu gitu. Jadi membuat sosial media untuk para trader basically. Jadi makanya kenapa kita itu membuat sebuah platform yang kalau misalnya orang sudah publish ID itu bisa dijadikan sebagai sumber kredibilitas. Makanya ada tombol play. Iya, biar kelihatan. Jadi biar kelihatan bahwa dia analisis itu seperti apa. Jadi orang tuh kalau pada saat kita semua orang bisa analisis. Ya, tapi kalau salah dihapus sama aja. Sama aja bohong kan. Kalau di TradingView kita nggak bisa begitu. Jadi setiap user mau dia yang bayar, mau dia yang gratis itu hanya dikasih waktu 15 menit. Oh iya benar. Saya pernah kan. Jadi kalau mau dicoba, bahkan moderator kita itu nggak bisa hilangin. Kalau by request. Jadi kita hanya bisa take out kalau misalnya melanggar. Tapi kalau misalnya katakanlah ada user, ya ini saya cerita aja ya, sedikit banyak. Saya katakanlah ada satu user yang dia sudah bayar premium misalnya gitu kan. Terus dia merasa bahwa karena saya sudah bayar, ide saya maunya yang bagus-bagus aja gitu, yang berhasil aja. Bisa. Itu nggak bisa. Bahkan setara moderator ya, pun setara moderator pun juga nggak bisa. Kita ada beberapa case kayak partner kita gitu kan yang lumayan well known lah gitu ya di Indonesia ini. Itu salah publish misalnya, katakan dia salah publish di US misalnya, harusnya pakai bahasa Inggris kan, tapi karena salah region tapi pakainya bahasa Indonesia, kita take out di sana gitu. Kita nggak peduli siapapun orangnya, backgroundnya seperti apa, seberapa terkenal orangnya, kalau melanggar hilang. Menarik untuk TradingView ini sebenarnya. Jadi objektivitas lah, kita berusaha untuk memberikan pada user kita bahwa nih loh yang sering nampang ini adalah orang-orang yang memang kredibel. Iya, social trading berarti menarik. Cuma nggak ada fitur untuk ikuti ada ya, cuma nggak ada kayak sosial media yang langsung beranda keluar apa aja. Oh iya, jadi kalau bisa sebetulnya kalau untuk langsung beranda itu kalau masuk ke halaman utama ya mungkin tampilannya agak sedikit berbeda lah. Iya. Tapi ada sih, kita ada punya satu sectionnya misalnya kalau mau buka ide-idenya atau ada. Sekarang kan ada highlightnya gitu, kita 2 section baru untuk highlight. Kemudian di chart juga ada keluar ideas. Ya. Kalau misalnya mau kita nyalakan siapa yang kita follow, tiba-tiba dia publish, muncul idenya, ada tanda apa, ada kayak simbol seorang ini baru publish, bisa muncul di kita sebetulnya. Saya ini gila ini yang coding ini
nggak tidur nih. Cuman memang dari kita itu yang tidak akan pernah ada itu adalah copy trade. Kenapa ini? Itu tidak akan mungkin ada karena itu berlawanan dengan peraturan dari Eropa. Oh, di Indonesia juga nggak boleh copy Ya, trade. daerah EMEA kemudian US itu untuk copy trade begitu nggak boleh. Soalnya kalau misalkan nggak boleh, misalkan bikin copy trade tetapi di negara tersebut nggak boleh, semua negara tersebut mana nggak boleh, mana mending nggak usah. Ya, jadi kita juga di TradingView ini salah satu semangat kita adalah kita akan comply dengan regulasi yang ada. Jadi kayak contohnya dulu kita sempat loss besar-besaran lah gara-gara aturan yang Bapepti yang baru yang melarang iklan broker asing. Oh, di TradingView itu 2 tahun lalu kan itu sempat ada kejadian sampai beberapa beberapa investing.com pernah diblokir. Oh iya. Pernah tahu yang ceritanya? Iya. Itu kan sebelum pandemi ya. Ini investing.com pernah diblokir, kemudian beberapa situs media juga diblokir sama Kominfo gara-gara iklan kan. Jadi kita di situ benar-benar take out semua pengiklan kita di Indonesia yang nggak comply sama regulator, kita take out. Itu kita rugi. Itu lumayan kan? Iya benar lumayan. Tapi demi kita menjaga kredibilitas kita, kemudian demi kita menjaga compliance kita terhadap regulator. Ya, berarti sekarang yang keluar iklan, saya nggak ada iklannya. Iya, nggak ada. Itu keluar broker Indonesia. Hanya broker Indonesia atau broker-broker yang atau entitas-entitas yang at least punya inilah ya, punya kemampuan untuk beriklan di Indonesia. Gitu. Oh, oke. Saya lihat di YouTube Trading Indonesia, TradingView Indonesia. Itu YouTube-nya Bapak atau YouTube-nya perusahaan? Itu YouTube-nya perusahaan ya. Saya nggak punya YouTube pribadi. Nah itu kan banyak mengedukasi juga tuh kalau nggak salah saya lihat tuh. Betul. Nah kalau boleh tahu pertanyaan yang paling sering dilontarkan di YouTube itu apa sih? Yang paling sering? Harga mau ke mana? Itu pastilah. Nggak cuma di ya, tapi gini, satu hal yang sebetulnya kalau saya mau bilang itu sebetulnya termasuk pertanyaan yang jadi sudah semakin jarang kalau sekarang sih. Oh gitu ya? Ya, karena di saya ini kan memang sedikit cerita bahwa saya ini di dalam YouTube-nya sendiri itu lebih banyak menekankan ke arah makroekonomi. Oh, oke. Ya, jadi itu setiap kali pembahasan analisis market semuanya di depannya fundamental dulu, baru teknikalnya belakangan gitu. Untuk fundamental di sini makroekonomi berarti. Makroekonomi. Oke. Bukan short kayak forex factory dan lain-lain. Itu bagian komponen lah ya. Komponen dalamnya gitu. Komponen dalamnya kayak kita. Jadi mungkin harus digarisbawahi perbedaan antara fundamental yang saya maksud dengan fundamental yang banyak orang gitu kan. Jadi kalau saya fundamentalis lebih ke arah makroekonomi. Jadi kalau makroekonomi otomatis kan kalender tetap pakai. Cuman bukan itu gitu. Intinya bukan kurang lebar lah. Betul, tapi kita melihat dalam skala yang lebih panjang. Berarti orang-orang komentarnya tentang jadi sekarang lebih ke arah lebih banyak ke sebetulnya lebih ke arah interaksi. Itu lebih ke arah pendapat, bukan bertanya. Jadi lebih ke arah kayak saya punya kira-kira kalau misalnya pandangan saya ke depannya Federal Reserve akan cutting berdasarkan data ini gimana Wadid gitu kan. Gitu ya? Jadi jauh lebih banyak bukan bertanya mengenai saya harus ngapain gitu. Paham ya mungkin benar ya. Maksudnya bukan lebih ke arah kayak orang nyari sinyal, tapi lebih ke arah orang mencari semacam bukan afirmasi juga, tapi lebih ke arah diskusi pendapat ada sepertinya kira-kira gimana nih gitu pendapat. Nah sebenarnya kalau masalah YouTube nih, kalau saya sendiri nih, kalau YouTube di sini memang visinya kita memang benar-benar bantu. Jadi dulu saya loss banyak, 400-an lebih itu juta loss di sana. Saya nggak mau orang-orang juga loss kayak gitu, Pak. Nah jadi kita bikin satu YouTube channel buat orang-orang belajar yang di dalamnya itu ilmu lumayan. Kemudian kita liatin live-nya, caranya, kalian bisa interaksi. Kalau kurang kita bisa juga kita bantu. Saya bilang ini gratis, tapi itu ini harus bayar. Semangatnya. Jadi kayak saya sendiri pun juga kan begitu ya. Dalam artian saya juga di sini saya nggak punya kelas berbayar. Benar. Saya juga nggak ada sinyal berbayar gitu kan. Grup belajar private juga saya nggak punya. Semuanya saya di lewat TradingView karena
Iya, dalam tanda kutip mungkin kedengarannya kayak klise ya, tapi saya juga kebantu sama orang-orang yang memberikan edukasi secara gratis sebetulnya. Benar. Jadi saya bisa recover semua loss yang saya alami gitu kan dan lain sebagainya, bisa semangat lagi, kemudian sampai titik sekarang ini. Itu sebetulnya bukan karena ikut kelas berbayar, jadi justru malah kadang-kadang bit by bit yang kita terima dari orang yang entah dari mana itu, ya bahkan malah yang memantapkan saya untuk terus berada di dalam dunia trading ini adalah scalper sebetulnya. Ada super scalper dari Amerika namanya Rob Booker. Cuman gara-gara dia ngebalas WhatsApp saya doang gitu. Oh gitu ya. Dari situ saya punya, saya kalau nanti berhasil, saya akan jadi orang seperti dia gitu. Saya setuju ya yang tadi ketika kita contoh sebenarnya trading forex itu gitu-gitu aja loh. Iya. Serius cuma gitu-gitu aja. Cuma cara kita nyampeinnya itu kadang-kadang yang ngeklik orang itu yang mana gitu. Betul. Ada sih yang komentar, Mas pembahasannya gitu-gitu aja. Ya gimana? Gitu aja. Ya gimana? Apalagi kalau ngomongin kayak fundamental ya kayak saya gitu kan, dari misalnya kita bicara kan fundamental makro itu kan baru berubah paling cepat 1 kuartal. Benar itu. Jadi 1 bulan tuh karena saya Lama-lama ya itu hati-hati ya dolar gini, hati-hati ya dolar begitu yang mau lagi emasnya agak beda-beda. Ya, cuman beda-beda bahwa nanti kalau gini ya ada poinnya karena kan update ya. Tapi kalau nggak ada update ya jadi kadang-kadang suka bingung mau ngomong apa gitu aja. Iya benar juga ya. Soalnya terkadang orang ngeklik itu dengan bahasa yang berbeda. Betul. Saya yakin itu. Makanya banyak konten kita yang sebenarnya hampir sama, cuma kita ngomongin yang agak berbeda. Saya dia juga konten-konten Bapak juga. Oh, ini menarik juga ya. Ini lanjut lagi nih. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Dengan adanya AI, artificial intelligence, ini kan keren banget nih. Soalnya kita bisa train dia. Apalagi TradingView di sini menyediakan sebuah platform untuk trader yang dimana semuanya itu sebenarnya bisa di AI kan. Nah, AI ini bisa bagus di mana nih di TradingView untuk masa depan ini? Kalau untuk kita bicara sekarang sama masa depannya, tapi harus sekarangnya dulu ya. Sekarang dulu aja. Sekarang ini AI ini banyak yang pakai untuk membantu mereka coding. Soalnya nggak usah bahasa pemrograman lagi. Ya bisa bahasa pemrograman nggak masalah. Bahasa biasa saya mau coding PineScript versi sekian dengan metode seperti ini, hitungannya begini, kalau naik warnanya begini, nanti dia keluar. Walaupun kadang-kadang ada errornya. Tapi itu pasti ada error. Ya, nyoba coy. Tapi buat orang yang punya kemauan sedikit untuk belajar dan bisa ya gitu ya. Bisa benar juga. Gak bisa jauh-jauh bahwa saya sendiri dulu aja itu saya punya beberapa indikator custom buatan saya sendiri. Tanpa belum ada AI dulu. Jadi semudah itu belajar coding di TradingView, apalagi sekarang pakai AI. Untuk masa depannya. Nah kemudian untuk masa depannya di sini mungkin kita akan bisa menambahkan semacam enhancement kepada screener jatuhnya. Screener yang mana ini kalau boleh tahu? Screener kan sekarang kalau dari kita kan screener itu ada screener 2.0 kan. Screener 2.0 ya. Ini bukan screener yang RSI sama yang lain toh? Sama sih sebetulnya formatnya, cuma dia lebih memiliki fitur yang lebih gampang untuk dipakai lah. Mungkin nanti ya kita bisa memberikan semacam prompt dalam bentuk tulisan yang jauh lebih simpel. Kita sebetulnya pada dasarnya di TradingView ini kita nggak punya, ya seperti saya katakan ya tadi di bawah, kita nggak punya satu direction khusus gitu intinya. Tapi pada saat misalnya sesuatu itu mulai develop, mulai diminta oleh para user kita siap untuk develop itu. Oh, oke. Kita bisa bilang free maintenance karena update kita ini setahun itu untuk chartingnya sendiri. Itu gila itu. Itu waduh, saya aja kadang-kadang buat nge-publish blog atau announcement-nya itu suka keteteran loh sekarang ini udah. Announcement-nya aja cuma bikin announcement gitu, kita bilang bahwa ini ada keluar gitu ya. Saya kadang-kadang suka saya manual ke Instagram gitu-gitu udah keteteran banget karena update-nya banyak banget gitu. Untuk update dan lain segala macam. Jadi mereka udah bayar setahun, nggak ada tambahan biaya lainnya. Si broker-broker ini nggak perlu maintain sama sekali. Hanya perlu lihat, ada yang komplain, lapor ke kita. Langsung kita eksekusi perbaikannya. Wah, mantap. Oke. Terima kasih sudah datang untuk ikut di podcast kita, dan semoga teman-teman juga tercerahkan. Banyak tadi tentang TradingView, banyak juga tentang broker, banyak juga tentang bilateral, multilateral dan lain-lain. Oke, thank you, bye-bye. Ya, makasih.